arah Mars Electric menuju ke area CPR. Dan sekarang kita melihat POV dari tim EVOS Immortal sudah mengamankan satu area penuh dari Pulau Sentosa. Yes, seperti biasa. Kan tadi area MBR karena teman-teman mantap kali, dan terlihat memang dari area MBR tadi serang Bisto dengan satu granat aja bisa langsung dapetin 2 pemain sekaligus. Yes. Jadi mantap kali, itulah yang kenapa sebenarnya Watchtower itu juga ada plus ada minusnya. Tapi kalau kita berbicara untuk Watchtower di sekitaran Bima Sakti dengan ke arah pertengahan Clock Tower, gue rasa itu masih nyaman atau masih enak karena dari groundingnya sendiri nggak ada grounding yang memang diuntungkan banget. Kalau kita melihat dari tadi Watchtower yang diisi oleh teman-teman Aero MBR di area sisi yang berada di posisinya EVOS sekarang, untuk melihat ke arah Watchtower tuh free banget. Kelihatan jelas banget di sana. Kalau lu berbicara untuk di Watchtower di pertengahan antara Bima Sakti Strip sama dari Clock Tower, mereka nggak akan ada pijakan yang setinggi ini. Karena mereka juga harus bisa mencoba untuk mengincar, benar-benar mengincar dengan bidikan scope mereka, dan mereka juga secara dari posisi mereka open banget. Mereka cuma bisa memanfaatkan obstacle permanen kayak pohon. Iya, gue setuju banget sih Bang Efor. Di Bima Sakti emang kalau misalkan kita ngomongin kompon sebenarnya sih banyak aja ya, banyak rumah juga. Cuman yang jadi masalah adalah ketika lu misalkan nih pengen rotasi ke Bima Sakti atau mungkin agak pergi dari Bima Sakti sekalian gitu, itu memang dibikin agak susah. Soalnya kan Bang Efor tadi juga udah sempet notice, udah kasih tahu juga kalau di area kiri kanan itu bukit, dan kita tahu bukitnya tuh sebenarnya emang ada obstacle sih kayak sutet atau pohon mungkin ya kan. Cuman kembali lagi, lu buat ngegapai bukit itu tuh emang harus perjuangan agak susah juga. Mungkin lu harus mengorbankan beberapa glual biar nggak ditembakin dari beberapa tim yang udah standby di sana. Karena sejujurnya kalau misalkan kita lihat sebenarnya next circle-nya sih emang nggak jauh-jauh dari Bima Sakti. Jadi kemungkinan besar sih nggak lama. Selanjutnya kita juga Supra Bapak sudah mulai masuk join untuk bisa melakukan satu pertempuran ke arah teman-teman EVOS Immortal, yang dimana satu glual sudah mulai sekarat dan sudah mulai hancur, dan granat sudah mulai dilakukan untuk dilempar ke arah teman-teman Supra Bapak, Mas Arman. Waduh, ini dia Supra Bapak versus EVOS Immortal. Di sini Man sudah melemparkan beberapa grenade ke arah depan, coba dilemparkan lagi, apakah bakal ada, dan ternyata dari Rasya berhasil mendapatkan sarang Jatra. Dari Man berhasil mendapatkan sarang Mal juga, menyisakan 2 orang lagi dari Supra Bapak, bakal coba ditembak, tapi ada pelontar yang luar biasa, kena dirinya sendiri, menyisakan seorang Rizal, coba dijamsut dengan dan ternyata Supra Bapak juga dipulangkan oleh EVOS Immortal di posisi ke-6, menyisakan 5 tim lagi. Awalnya 11 tim jadi 5 tim doang, tapi di lain sisi ternyata Sesgo Boba juga sedang berperang, dan ternyata GGWP harus dieksekusi juga oleh PBM Amatir. Wow, 4 tim tersisa di zona ke-5 sangat cepat, dan around 10 detik lagi juga zona akan bergerak ke arah zona ke-6, di mana hanya misalkan Aero MBR, EVOS Immortal, Sesgo Boba, dan juga PBM Amatir. Kita melihat juga di sini, kita melihat dari kondisi posisi dari EVOS Immortal, mereka benar-benar di arah high ground, dan mereka akan sangat sulit banget untuk turun karena sangat free banget untuk ditatakin sama teman-teman dari Aero MBR dan juga Sesgo Boba. Tapi sudah ada pengomandoan dari seorang Jujun membuka satu glual ke arah sana, mencoba untuk turun lagi berbarengan dan melihat keuntungan atau kesempatan apakah mereka bisa masuk ke dalam rumah kayu yang sudah diisi oleh teman-teman Aero MBR. Hanya satu pilihan saja untuk mereka bisa ngeras ke arah Aero MBR dan bisa meng-clean sheet secara rapi tanpa adanya kehilangan member satupun. Tapi kalau kita lihat juga dari satu tim EVOS Immortal, seorang Zack sudah mulai bersiap di tangan dengan dapeknya, dan di arah bawah sudah mulai ada peperangan yang pecah dan sudah mulai langsung coba untuk dimulai oleh Sesgo Boba, dan ternyata udah ada tappingan strafing di arah jendela rumah sabun dan menghit ke arah teman-teman PBM Amatir, Bang Arman. Waduh, ini dia yang area bawah ini coba nge-secure, dan di atas sih sebenarnya EVOS tinggal nungguin aja ya buat mereka perang, dan seharusnya sih EVOS bisa aja jadi third party. Cuman di sini harus hati-hati juga karena dari EVOS sendiri juga dapetin circle-nya bener-bener tipis, dan ternyata circle-nya itu lebih mendominasi di tengah, dan Ryu-nya sudah di take down juga dengan seorang Sipit. Tentunya bakal coba dilemparkan satu pelontar kah, bakalan coba diras, dan ternyata Bang berhasil mendapatkan karena rahasia terkena begitu aja. Tapi di sini dari Sesgo Boba bakalan coba masuk ke dalam circle-nya, Bang dapetin EVOS rahasia, masih coba di jump shot. Jojon dengan double backer bakal coba ngeberedep, dan PBM Amatir dipulangkan di posisi keempat. Masih ada 3 tim lagi yang bakalan coba beradu nasib, coba ditembak dari sarang Mansur, ternyata Mansur sudah terkena, dan misalkan sarang Zack coba ditembak lagi dan lagi. Circle-nya bakalan pedes banget, dan ini dia Buya untuk siapa, karena di sini kalau misalkan kita lihat, oh my god, Buya for EVOS Immortal di match pertama kali ini. What? Benar-benar keren banget teman-teman dari EVOS Immortal. Mereka berada di satu high ground ataupun grounding yang cukup curam banget. Mereka benar-benar free hit banget, mendapatkan beberapa lokasi-lokasi pemain-pemain yang memang lagi mencoba untuk melakukan all in car teman-teman SRC. Dan sekarang SRC walaupun mereka
tersisa 3 orang, at least dari SRC tidak mendapatkan yang namanya rush ke arah, bukan dapatkan rush, maksudnya kayak ya dapetin satu serangan all in lah dari teman-teman GGWP untuk ngalahin teman-teman SRC yang dimana kondisinya ataupun dari kompon-kompon atau apapun obstacle-nya tidak memungkinkan untuk SRC bisa bertahan lebih lama di sana. Tapi dari gangguan PBM itulah akhirnya dari SRC memiliki satu kesempatan, yaitu bisa menghindari ataupun bisa menghilangkan jejak mereka dari teman-teman GGWP. Iya, PBM tadi ya yang ada namakin yang dari atas untuk ngegangguin pertempuran dari kedua tim barusan antara GGWP ID dan juga si SRC sendiri. Hal yang sulit juga didapetin oleh GGWP kalau misalkan mereka benar-benar mau komit ke arah SRC, karena kalau kita lihat juga posisi dari RC tadi itu mereka posisinya memang bisa dikomit satu-satu, tapi yang jadi sulit adalah salah satu player dari SRC di situ ada yang stay di tower. Ya. Tower. Jadi kalau misalkan itu yang ngebuat dari GGWP ID sendiri. Begitu menyakitkan Oh, Ruben masuk bergerak dalam zona, masih sempat mendapatkan satu gerak tapi umpannya tumbang dan Ryan tersisa sendirian kali ini dan Dewa nantinya harus Sama nih Mas Arman. Iya. Sepertinya bakalan ada pertumpahan darah. Cuman di sini kalau misalkan dilihat-lihat, ini player GGWP pada mencar jauh-jauh dan ini perangnya bakalan pecah, di mana Rasyah ternyata berhasil mendapatkan satu kepala dari Mr. Ari dengan satu senjata M14-nya, dan di sini Rasyah langsung coba ngejar, di mana di sini dari GGWP Mr. Ari dan juga AB06 bakalan kekepung habis-habisan, satu tap lagi dan lagi berhasil mendapatkan satu badan dari Mr. Ari. Di sini bakalan coba diberikan satu backup, tapi sayangnya di sini 2 orang sudah di take down sekaligus oleh EVOS Immortal, dan ini dia EVOS Immortal berhasil mendapatkan 2 poin kill atas GGWP. Jadi GGWP 2 orang yang sisanya tadi kayaknya sih lari ke arah Kylots. Oh, masih di sini. Oke, masih ada di Blue Zone Mas Arman. Ini sepertinya Sekarang mantap kali bakalan dijepit oleh 3 tim yang berbeda. Ada Sogboba, ada EVOS dan juga ada PSG dari arah bawah. Dan ini dia Sipit dengan pop up dulu yang cukup baik. Akhirnya dia masih bisa bertahankah? Karena di area atas dia bakalan coba digempur oleh EVOS Immortal, tapi seperti PSG. Dan sekarang kayaknya memilih untuk eliminasi, dan ternyata susah banget untuk eliminasi sehingga dia harus diambil poin killnya oleh PSG. PSG masuk 2. Sementara di sini di lain sisi Rasyah ternyata berhasil mendapatkan satu player dari Rans, dan tentunya di sini Rasyah juga sadar ada 4 orang yang ternyata Sesgoboba masih standby di atas tower, dan cepet banget kayaknya PSG juga harus ditumbangkan di posisi ke-7, menyisakan 6 tim lagi. Waduh, ternyata ini bakalan sulit banget karena EVOS harus masuk ke zonanya, karena zonanya bakalan dibatasi oleh pagar, dan ternyata Mans berhasil mendapatkan satu pelontar, berhasil mencuri satu poin killnya. Coba ditembak lagi, tapi di sini dari seorang Rasyah bakalan terknock down juga. Masih ada Jujunnya bakal mengcover, dan ternyata Sesgoboba harus dipulangkan di posisi ke-6, menyisakan 5 tim lagi. Ini bakalan susah karena ternyata di lain sisi Rans juga harus pulang di posisi ke-5 karena zonanya udah bener-bener persis banget. XTD juga pulang oleh pedesnya zona, sehingga di sini tersisa 3 tim doang. gokil men, EVOS Immortal ya dengan 10 poin kill, dimana ini Rasyah nyayur banget ya. Mans juga tadi mendapatkan satu tembakan-tembakan yang cukup on point banget, granatnya juga makan banyak korban. Lagi-lagi ini EVOS tidak bisa diremehkan Bung, ini benar-benar berarti dia pengen masuk ke tahap selanjutnya, karena emang lu tahu sendiri kalau di grup final cuma ada satu doang. Jadi satu doang. Ini bakalan agak menyusahkan juga kira-kira satu tim ini siapakah yang bakalan lolos, karena kalau misalkan dilihat EVOS ternyata harus disambut oleh peluru panas dari seorang Ren sehingga dia harus terknock down, di mana Erzel dengan baretanya sudah bersiap memberikan tembakan demi tembakannya, dan pada akhirnya di sana Rasyah ternyata harus di-knock down oleh seorang Mal, bahkan Jatra. Dan ternyata di sini EVOS bakalan kesulitan banget karena dilakukan beberapa tembakan third party dari Supra Bapak. Tapi di sini kalau misalkan kita lihat EVOS apakah memilih untuk tereliminasi, dan ternyata ini bakalan tereliminasi di posisi ketiga. Sisa 2 tim antara di peringkat ke-9, sementara zonanya mental ke arah teman-teman dari Aero MBR, dan sangat diuntungkan sekali untuk teman-teman Aero MBR dan juga dari tim PXG Wonderkid. Dan sekarang Jen sudah mulai terjatuh oleh Playzone, sudah mulai sakit banget, dan satu penggunaan senjata core langsung dilakukan oleh seorang Rasyah, di mana satu spam granat langsung mengenai 2 pemain sekaligus dari PXG. Sementara 2 pemain lagi mencoba untuk langsung diincar, sementara juga udah ada balasan granat. Mobil sudah mulai terbakar, sudah bakal langsung
dieliminasi dari tim GGWP, dan Kings di sini sudah mulai merapat ke arah temannya, mencoba untuk meminta coveran, tapi temannya tertimpa oleh satu supply-nya sendiri dan akhirnya PXG tidak bisa bertahan lagi lebih lama karena sudah dipulangkan di peringkat ke-6 oleh EVOS Immortal. Gokil men, gila itu kayaknya timingnya bareng sama War ya ngelempar. Mungkin dia tadinya mau buat satu obstacle biar dia nggak dihit terus dari atas. Karena emang enak banget kalau posisi tadi gue lihat Siman sendiri lemparan-lemparan granatnya. Rasya dengan penggunaan senjata core mode jongkoknya. Kita melihat juga dari XTD sudah mulai bergerak masuk ke dalam satu pertahanan Aero MBR mengincar dua pemain dari Aero lagi-lagi. Alcyon sudah mulai terbutakan oleh flashbang, sementara sudah ada MP40 yang digunakan, langsung digeber, langsung diberedel, tapi ternyata dia terkepecah palanya oleh teman-teman STG. Di mana STD masih berempat, masih tetap kuat, tapi sudah ada tembakan-tembakan lagi karena seorang Hayden yang connect ke arahnya, sementara masih bisa bertahan, masih coba untuk mempop up Glual satu persatu. Sementara satu close combat yang dilakukan oleh seorang Zack langsung mengarah ke arah seorang Bond X di sana, tapi Zack sudah terkena hit oleh zona, semakin perih, semakin sakit, tapi sudah ada close combat dari seorang Mans, dan akhirnya Mans didapatkan oleh seorang Hayden dan dipulangkan Aero MBR di peringkat ketiga. Sukses untuk mencari satu pemain dari EVOS Immortal, dan sekarang kondisinya 3 lawan 3 di mana terbaik untuk dijangkut, tapi ada granat follow up dari seorang bule yang sangat baik sekali. Masih ada satu geluar yang dipasang di tepis granatnya, dan akhirnya berhasil untuk melakukan satu ending. Nggak mau sia-sia untuk tidak mendapatkan kill. Sementara itu sudah ada satu poin kill yang bisa diamankan, dan ternyata XTD kejam diratakan oleh EVOS Immortal dengan 7 poin kill eliminasi. Congratulations untuk EVOS Immortal mendapatkan 2 kali buyanya untuk pada malam hari ini. Oke, gokil ya tadi. Persatuan membernya ternyata kalau kita dilihat dari drone view-nya, di sini ternyata masih bukan masih ya, justru banyak banget timnya nih. Ada SRC juga di sana, EVOS Immortal juga di sana, bahkan dari tim SRC pun di sana satu membernya udah mulai kena tembakan tuh lihat. Iya, ini bener-bener lumayan padat banget penumpukannya. Awalnya sih kronologinya gue kira dari SB ini kayak pengen balas dendam ke arah MBR. Karena tadi dari Supra Bapak itu bener-bener dikepung abis-abisan sama PXG lagi-lagi dari PXG 2 orang tersisa harus jatuh bangun. Ada Jojon ternyata yang harus ditumbangkan oleh seorang Ubed. Benar saja kali ini keadaannya justru malah jadi sulit untuk EVOS Immortal karena Zack juga harus ditumbangkan. Bertempur dengan 2 tim yang berbeda. Mans melemparkan sebuah granat yang ternyata sempat meng-knockdown satu player dari Aerowolf MBR. Kali ini Dewanya juga ternyata membuat untuk sempat-sempatnya naik menuju ke arah atas. Granat kembali sempat dilemparkan, kali ini Mans juga sudah berbicara. Titan coba untuk ditumbangkan. Kali ini Mans juga harus sudah terknockdown. 2 orang tersisa dari tim EVOS Immortal. Rasya yang kali ini agak sedikit kebingungan, udah nggak ada glow lagi, masih sempat untuk menggulung medkitnya lagi. Jojon masih ada, kali mana pergerakan dari Wayudi ternyata ya Rasya ya ampun harus sudah ditumbangkan dan Jojon tersisa sendirian. Sementara itu zonanya sudah menyusut, udah sulit banget buat Jojon. Kali ini bakal dihajar dari 2 tim sekaligus karena MBR dan juga Dewa United masuk ke arah tenda dan Jojon harus sudah tereliminasi dapat oleh Helsian, dan kali ini masih akan segera. Ini dia game terakhir kita di malam hari ini. Siapakah yang bakal melaju? Satu tim aja ya di grup final B di malam hari ini. Udah mulai masuk pesawatnya dari arah Monvilla menuju ke campsite. Lagi-lagi sang pilot ini agak miring. Di game sebelumnya juga miring banget. Rain artinya hujan. Maksudnya saya tidak expect bahwa Anda berbicara tentang bahasa Inggris. Oke. Gitu. Jadi tidak perlu mengibaratkan seperti itu. Ini otak saya sudah mulai lelet ini. Oke, dan yang menariknya lagi di sini bakal terjadi Wah. pertemuan kasih sayang antara EVOS dengan Supra Bapak, dan harapan gua ini bakal menjadi duel yang sangat panas dan membuktikan siapakah yang bakal melaju. Ini kalau sampai bertahan, ini udah 5 besar, Bos. 5 besar. Berarti Trisana ini harusnya udah mulai ternotis di sini, di mana Mans harusnya sudah mencium bau-bau kaos kaki dari Mal di atas yang pakai dari belakang. Jangan pun dari sini udah ada crown yang diaktifkan. Semakin panas di sini, udah mulai lemparan granat. Mans pun coba membalas. Bakal keras lagi, dan Zack sepertinya dari belakang bakal mendekati Rizal, Bung. Wow, Zack sudah tertembak 4 lawan 4, tapi Marsnya terlalu jauh di arah belakang. Kali ini belum ada yang knockdown. Alok dari Zack, Alok di bos sudah mulai berjalan, belum ada yang knockdown. Bau-bau kaos kaki dari Mal di atas yang Trisana ini harusnya udah mulai ternotis di sini, di mana Mans harusnya sudah mencium bau-bau kaos kaki dari Mal di atas yang pakai dari belakang. Jangan pun
di sini di mana Man seharusnya sudah mencium bau-bau kaos kaki dari Mal di atas yang pakai dari belakang. Pun dari sini udah ada crown yang diaktifkan. Semakin panas di sini udah mulai lemparan granat. Man pun coba membalas. Bakal gas lagi dan Jack sepertinya dari belakang bakal mendekati Rizal, Bung. Wow, Jack Jensen sudah tertembak 4 lawan 4, tapi Marsha terlalu jauh di arah belakang kali ini. Belum ada yang di-knockdown. Alok dari Jack, Alok nih bos. Sudah mulai coba dijalankan. Belum ada yang knock dari kedua tim. Masih cukup kuat. Baru aja ada yang tereliminasi. Jacknya juga masih cukup aman. Tapi satu persatu dan sempurna apa kali ini sudah mulai sekarang terkena. Dan 2 orang dari SB. Masih ada Reckless dengan granat. Coba di-spamming ke harapan sana, tapi satu lagi yang tersisa Reckless sendirian saja. Bakal jadi kesulitan untuk tim Supra Papa karena kali ini pertempurannya tetap berhasil dimenangkan oleh EVOS Immortal. Wow. Ya ampun Gusti. Agung. Waduh gila, Reckless tadi menjadi orang terakhir yang harus bertahan dan sayang sekali Supra Bapak baru dieliminasi di posisi keempat. 3 tim lagi. Tentunya ini semakin membuat EVOS bersemangat. Ya karena dia pede banget, bos, saingan gue udah ditusunin nih. Waduh. Ini tiket udah di depan mata, harus bertahan. Ini kalaupun gak buaya, gue rasa dia udah aman, men. Gak tahu sih. Tadi sih emang gara-garanya kata yang lu bilang bau kaos kaki. Yes, ternyata di sini udah ada pertemuan lagi di mana EVOS bakal dilakukan satu transaksi dari teman-teman PXG Wonderkid. Apakah bisa bertahan di sini? Karena emang PSG tersisa 2, Mas ada Kid sama Nixes 29 sendiri. Waduh. Mana di situ EVOS sepertinya nggak ngasih kendor, bakal dikejar terus sama John di sana, Bung. Iya. 2 orang tersisa malah. Kinnya juga harus sudah tertembak, terkena dan menyisakan 1 orang saja. Nixes 29 yang kali ini bakal berupaya untuk melarikan diri. Dan EVOS Immortal berupaya dan masih ada asa, bahkan banyak sekali kesempatan untuk di round ke-6 ini mendapatkan Buya. Alright. Kesempatan dalam keleluasaan ya. Iya, bukan kesempitan ya. Karena zonanya masih luas. Iya, karena zonanya masih luas. Berarti sempit. Nah ini di mana di depan nih ada satu tim yang emang udah nungguin. Tapi kalau secara zona mereka di satu lane yang sama. Di mana teman-teman Arrow MBR di depan sana juga masih stay. Dan kalau kita lihat di sini EVOS sudah memperoleh 9 poin kill. Gua rasa ini semakin pede dia. 9 kill kita udah pegang, 3 besar kita udah masuk. Tentunya ya antara 12 atau 9 poin. Wow. Enggak? Iya. Benar lah. Tapi ya apapun itu, kita lihat hasilnya nanti di akhir gitu seperti apa gitu ya kan. Siapa tahu kita salah ngitung gitu. Ini kan hanya prediksi ya. Jadi teman-teman di sana juga kalau lihat dari drone-drone sebelumnya pasti sudah bisa punya prediksi masing-masing. Ini hanya mungkin ini prediksi atau perhitungan dari kami, tapi belum tentu benar. Iya, karena di round sebelumnya pun tadi EVOS finish di posisi berapa ya? Supra Bapak kan dapetin Buya juga game sebelumnya dan ini 4 lawan 4 bakal terjadi. Posisi dari EVOS Immortal bakal coba dipatahkan oleh Aerowolf NBR. Bang, ternyata didapat closing rahasia dengan baretanya. Gak pakai apapun. Kali ini gak pakai lagi apa-apa. Hayo sudah mulai coba melakukan ras dan ada granat yang dilemparkan masih belum untuk bisa mendapatkan knockdown-nya. Besto di arah belakang kali ini bakal berupaya untuk mundur terlebih dahulu. Ini ngelawan bocil-bocil dari EVOS Immortal yang juga gak kalah kuat. Sudah mulai coba masuk, bakal coba menghancurkan beberapa gol yang ada di depan sana. Dan Aerowolf MBR mengambil compoundnya di arah rumah berang-berang bagian bawah dan mengambil area zona. Besto menyembunyikan dirinya di balik kolong jembatan kali ini Bung Jo. Oke, ini hanya ada 2 pilihan. Lu mau pilih ke kolong jembatan atau ke atas jembatan? Karena memang di sini daratannya sisa sedikit. Tapi kalau misalnya lu milih di bawah, mungkin di rumah berang-berang itu ya, masih ada satu kompon yang memang cukup aman. Tapi kalau di jembatan emang sedikit terbuka dan bisa ditembakin dari kanan dari kiri karena emang satu lagi kebetulan masih ada di belakang teman-teman dari PXG Wonderkid sepertinya bakal nubruk nih ke EVOS. Nah, ada satu airdrop yang harus dimanfaatkan. Dan ternyata ada 2 orang yang terjatuh. Jujun sama Mansa di sana bakal ajak duel di belakang zona. Ini bener-bener sangat pertaruhan nih. Ini zonanya udah mulai sakit. 2 tim tersisa. Kita lihat zona terakhirnya ternyata sebelah sana. Ini bakal menjadi peruntungan buat EVOS Esports nih guys. Sulit tapi kali ini masih ada perlawanan dari Aerowolf MBR dan ternyata ada sebuah M79 yang dilontarkan oleh seorang Man berhasil untuk mendapatkan beberapa killnya. Dan kali ini Bank pun memutuskan untuk berenang-renang melewati lautan dan berupaya untuk mendapatkan zonanya. Nggak bisa ditembak juga oleh anak-anak dari EVOS Immortal yang kali ini bakal juga sulit karena memang posisi dari Bank berada di kolong jembatan. 2 lawan 2 yang terjadi. Man sudah mulai melihat satu orang di sana.
langsung kena headshot. Gitar kepetik mas kebetot Irona cantik sini abang headshot. Nih bos dan kali ini mas bacok. Wow. Dibacok dong ya ampun. EVOS Immortal nih bos. 1000 pelatih bisa bermimpi tapi 4 orang pemuda bisa mengubah dunia. EVOS Immortal. Gokil men.